Damn. Yeah. 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 Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel yang sama. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas persamaan dan perbedaan Ismail dalam Islam dan Kristen, yakni di dalam part ke-8. Ismail adalah salah satu tokoh yang terdapat di dalam kitab suci agama Kristen maupun Al-Quran. Di dalam kitab suci Kristen, kisah tentang Ismail terdapat dalam kitab Kejadian pasal 16, 17, 21, dan 25. Sedangkan di dalam Al-Quran, kisah Ismail diceritakan dalam 30 ayat yang terdapat dalam 5 surah dalam Al-Quran. Ayat-ayat itu diantaranya surah Ibrahim ayat 35 hingga 40 dan surah Al-Baqarah ayat 124 hingga 129. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, di bawah ini akan dipaparkan beberapa persamaan dan perbedaan Ismail dalam agama Islam dan Kristen. Kita akan membahasnya dalam beberapa tema. Tema yang pertama adalah kelahiran. Peristiwa sebelum hingga kelahiran Ismail dikisahkan sangat mirip di antara Al-Quran dengan kitab suci Kristen. Dikisahkan bahwa Ismail adalah anak Abraham dari Hagar, hamba perempuan Sarai, wanita Mesir. Setelah Sarai menyadari dirinya mandul, dia memberikan Hagar, budak perempuan itu, kepada Abraham untuk memperoleh anak bagi dia dari Hagar. Setelah Hagar mengandung oleh Abraham, Hagar mulai memandang rendah Sarai, dan pada akhirnya Sarai mengusirnya dari rumah, namun dengan izin Abraham. Tema yang kedua yakni pengusiran ke Mesir. Dalam Kejadian 21 ayat 14 sampai 21, Hagar dan Ismail disuruh pergi oleh Abraham dengan membawa bekal, namun secara eksplisit tertulis bahwa mereka mengembara di padang Beersheba. Berbeda dengan sumber Muslim yang menyebutkan bahwa Abraham turut mengantar Hagar dan Ismail sampai ke padang gurun. Dikisahkan juga di dalam hadis H.R. Bukhari bahwa ketika di padang gurun, Hagar dan Ismail kehabisan bekal, sehingga mereka kehausan dan Ismail menangis, sehingga Tuhan berbelas kasih dan menunjukkan sumur kepada mereka. Kisah ini juga sungguh mirip dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Hanya saja, dalam Alkitab tidak dikisahkan kalau Hagar bolak-balik di antara Bukit Safa dan Marwah seperti yang tertulis dalam hadis H.R. Bukhari. Dan tema yang ketiga, peristiwa pengorbanan. Mengenai peristiwa pengorbanan, ada sedikit perbedaan antara agama Islam dan Kristen. Dalam Kejadian 22, secara jelas disebutkan bahwa anak yang hendak dikorbankan oleh Abraham adalah Ishak. Sedangkan di dalam agama Islam, ada keyakinan bahwa yang disembelih adalah Ismail. Dikisahkan bahwa Ismail sendirilah yang meminta ayahnya melaksanakan perintah Allah yang diterima Abraham melalui mimpi. Meski demikian, dalam Al-Quran sendiri sesungguhnya tidak mengidentifikasikan Ismail sebagai anak yang hendak dikorbankan oleh Abraham. Tema berikutnya adalah pembangunan Ka'bah. Suatu kisah tentang Ismail yang tidak terdapat dalam kitab suci Kristen tetapi tertulis dalam Al-Quran adalah kisah peninggian Ka'bah. Saat Ka'bah sudah mulai tinggi, Abraham menggunakan batu pijakan agar dapat menggapai bagian atas Ka'bah yang dalam tradisi Muslim, pijakan tersebut dinamai Makam Ibrahim. Kisah ini sama sekali tidak ada dalam kitab suci Kristen. Di dalam Alkitab, sesudah Hagar disuruh ke Mesir, tidak tertulis bahwa Abraham pernah mengunjungi Ismail dan ibunya. Tema yang terakhir yang akan kita bahas adalah istri Ismail. Mengenai istri Ismail memang ada disinggung baik di dalam Alkitab maupun Al-Quran. Hanya saja dalam sumber Muslim dikisahkan bahwa Ismail pada akhirnya mempunyai 2 istri.
Berbeda dengan Kejadian 21 ayat 21 yang mengisahkan bahwa Hagar mengambil seorang istri bagi Ismail dan Mesir. Mengenai istrinya yang kedua sama sekali tidak ada disinggung di dalam kitab suci Kristen. Demikianlah sekiranya beberapa persamaan dan perbedaan yang bisa kami paparkan, dan mungkin masih ada lagi yang lain selain apa yang telah dipaparkan. Persamaan dan perbedaan Ismail dalam kedua agama ini sekiranya semakin menambah informasi bagi kita. Tujuannya tentu bukan ingin membuktikan kisah mana yang paling benar, tetapi untuk membangun semangat saling mengerti dan saling menghargai sebagai umat beragama, khususnya dalam perbedaan. Kita akan masih mendalami lagi perbedaan dan persamaan apa saja yang terdapat di dalam agama Islam dan Kristen dalam part-part berikutnya. Tetap ikuti video-video kami yang berikutnya. Terima kasih. Damn.